Baik, Bapak Ibu selamat siang semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mempercepat kegiatan PMO. Di tahun lalu PMO kita dilaksanakan secara daring bersama fasilitator pertama dan itu teman-teman yang masuk ke PKP. Berdasarkan hasil keputusan kementerian tahun ini, setelah tahun pertama maka tahun kedua ini PMO-nya dilaksanakan secara mandiri di bawah koordinasi kepala sekolah. PMO ini tujuannya sebetulnya untuk memperbaiki hal-hal yang belum bagus kita laksanakan terkait dengan pembelajaran di kelas, terkait dengan perencanaan rumah data, terkait dengan kurikulum, literasi, numerasi dan sebagainya. Tentunya berdasarkan hasil refleksi. Sehingga kemarin kan saya sudah paparkan PMO tahun lalu. Kita punya PMO itu ada literasi, ada PMO tentang apa lagi tahun lalu kita 5 kali PMO DKP dan pengawas sekolah pembelajaran akan mulai dulu. Sekali lagi berdasarkan hasil keputusan kementerian tahun ini kita buat PMO secara mandiri. Hari ini kita buat PMO-nya tidak boleh terlalu banyak juga poinnya. Bisa jadi hasil refleksi kita kemarin yang hari Jumat lalu itu bisa kita masukkan sebagai PMO juga. Misalnya tentang hasil pembelajaran. Ada berapa kelas yang refleksi? 3 dan ada kita Ethiopia dari dulu simpan. Kita juga bisa menjadi dasar untuk kita rencanakan dalam waktu yang singkat. Programnya harus bisa selesai 1 maksimal 2 bulan. Nanti setelah 2 bulan lihat lagi perkembangannya, apakah kita sudah bisa melaksanakannya atau tidak. Kalau tidak, buat PMO lagi. Nah, tapi kalau sudah sukses maka PMO ulang. Jadi kalau sudah sukses tidak di PMO ulang. Tapi kalau belum, kembali. Saya ambil contoh misalnya kita pernah PMO terkait dengan kurikulum KWSP tahun lalu. Dalam perjalanan waktu KWSP-nya sudah disusun, divalidasi, akhirnya sudah selesai, sudah bagus, makanya kita tidak lanjutkan ke PMO lagi. Misalnya topik lain sudah untuk PMO. Untuk tahun ini PMO yang pertama. Sebetulnya kita mulai di Agustus persiapannya teman-teman yang lain ada belum juga. Kita bergerak saja sehingga bisa saat karya kita sudah selesai PMO-nya. PMO-nya terintegrasi dengan SIM PKB saya. Ini saya punya SIM PKB. Ada laporan semua sini. Ini sudah ada namanya fasilitator baru. Nanti Ibu Bin juga bisa melihat kita punya kegiatan hari ini melalui laporan sini. Ini sebenarnya periode Agustus hingga September. Untuk Oktober ada lebih. Agustus, Oktober, Desember, Februari. Berarti tahun kedua ini kita berapa kali PMO? 2, 4, 6. Ada 5 PMO. Jadi masing-masing PMO-nya di sini dikatakan minimal 1 topik masalah apa yang perlu kita selesaikan dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan. Waktunya jangka pendek sekali. Sehingga kalau ada yang belum beres kita segera benahi dan jangka waktu untuk evaluasinya ada 20 bulan. Ini statusnya pengerjaan
Kita punya status laporan belum. Kita coba mulai dari sini. Ini tanggal 19 itu. Tanggal 19. Kita ada berapa orang? 2, 4, 6, 8, 9. 9 orang. Nah, sebelum sampai ke lanjut, di sini ada permintaan hasil refleksi pembelajaran. Hasil refleksi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Kira jadi maksudnya bagaimana? Sudah kita semua dua hasil refleksi pembelajaran dan karakteristik peserta didik, kemudian akar masalah dari hasil refleksi pembelajaran dan karakteristik. Jadi nanti mungkin ada sebuah tentang ini hasil refleksi. Apakah mungkin sebab yang kita buat? Iya. Proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas mungkin ada anak yang bermasalah. Coba kita Dan karakter. Seperti yang TC kasus ada satu yang harus ditangani. kita lihat itu saja deh. Itu dinolakan. Beberapa kasus anak yang kelas 2 sudah senang. Itu mungkin yang perlu kita telusuri kembali. Kita lihat kembali apa persoalannya sebenarnya, dan kita telusuri persoalan tersebut dan kita mencari solusi atas permasalahan. Ini menurut saya karakteristik peserta didik. Ya saya juga kemarin agak ini ya. Kalau kita ambil topik yang lain, kalau dia masih muda itu tidak menjadi dalam evaluasi. Berarti nanti yang melaksanakan PMO itu kan tidak mungkin semua kelas mulai sama. Siapa mau di sini maksudnya ada satu program, dan program itu tidak fokus sampai semua kelas, tapi menjadi habitus di seluruh kita, menjadi kita punya apa namanya hal yang dipraktek oleh semua harus apa masalah. Ya, kalau begini setelah itu baru kita dari hasil refleksi kemarin, jadi memang kami sudah mencatat ada beberapa kelas yang juga persoalan terkait dengan peserta didik. Waktu yang kemarin kita ada tesnya, memang semua kelas itu punya permasalahan yang masing-masing. Cuma karena waktunya yang tidak pas sehingga yang lainnya kemarin ditunda ke refleksi berikutnya. atau begini, kita fokusnya di pembelajaran karena nanti kan di pembukaan juga ada permintaan didik ini. Mungkin di situ nanti lain seperti ini kita fokus pada refleksi pembelajaran. Kita tidak terlalu dia fokusnya refleksi pembelajaran. Mungkin di mana saya di lain. Refleksi dan karakter fokus di sini. Nanti ya kalau apa di PMO 2 dia sepakat Bu supaya sinkronan ya antara bagiannya. Ada kasih ke depannya, misalnya begini, itu permasalahan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh